Selamat sore teman-teman sekalian dan Sobat Eko dimanapun kalian berada. Kenalin, aku Vera dari Corporate Relation Officer Universal Eko. Hari ini aku akan memandu sekaligus nemenin teman-teman sekalian di acara Cerita Eko Series 1.0 episode 2. Nah, teman-teman sekalian, Cerita Eko ini merupakan acara berupa sharing yang tujuannya untuk memberikan teman-teman pandangan dan insight baru mengenai masalah lingkungan yang ada di Indonesia, beserta dampak dan bagaimana sih cara penanganannya, yang pastinya kita akan bahas ini bersama narasumber kita yang sudah pasti ahli dalam bidangnya. Nah, teman-teman sekalian, Cerita Eko kali ini akan membahas mengenai limbah medis meluap, bagaimana penanganan yang tepat bersama narasumber kita, Kariska Anindita dari Corporate Relation Manager Universal Eko. Yuk kita sapa dulu kakak cantik yang satu ini. Halo, Kak Ica. Halo, Vera. Apa kabar, Kak? Sehat? Alhamdulillah sehat. Vera sendiri gimana? Alhamdulillah, Kak. Aku juga sehat. Semoga kita semua sehat-sehat selalu ya, Kak. Amin. Ya Rabbal Alamin. Nah, sebelum kita masuk ke topik pembahasan kita hari ini, alangkah baiknya nih Kak, boleh dong kakak cantik ini perkenalan dulu sama teman-teman sekalian biar nambah akrab juga sama teman-teman. Silakan Kak Ica. Oke, sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Rizka. Biasa sih kalau dari teman-teman ataupun dari yang udah kenal sih manggilnya Ica ya, biar lebih akrab. Jadi memang saat ini saya sebagai Corporate Relations Manager di PT Universal Eco Pacific. Jadi memang kalau dari UWP sendiri adalah jasa pengolahan limbah baik dari industri maupun dari rumah sakit. Jadi memang saat ini UWP pun sendiri sudah memiliki izin pengolahan dan izin pengangkutan serta izin pengumpulan juga. Dan untuk izin pengolahannya sendiri kita juga sudah memiliki lebih dari 200 kode limbah. Jadi memang kita benar-benar fokusnya di jasa pengolahan limbah sama pengangkutan limbah gitu sih. Nah, gitu teman-teman, perkenalan dari Kak Ica. Langsung aja nih, hari ini kita langsung masuk ke topik pembahasan kita hari ini. Nah, Kak Ica, aku mau tanya-tanya nih. Seperti kondisi yang kita tahu saat ini, sedang pandemi, limbah medis meningkat, Kak, di mana-mana. Mungkin teman-teman di sini juga belum tahu, kalau limbah medis ini biasanya dihasilkan dari kegiatan apa saja sih, Kak? Sumbernya itu dari mana aja? Silakan, Kak Ica. Oke, jadi kan sebenarnya kalau misalnya dari limbah medis sendiri nih, kebanyakan ya orangnya tahunya tuh pasti dari rumah sakit, fasilitas kesehatan, klinik, puskesmas. Padahal kalau misalnya kita telusurin lagi nih limbah medis nih ternyata nggak bukan dari fasilitas kesehatan ataupun rumah sakit aja, tetapi memang dari industri, rumah tangga, itu tuh mereka tuh juga menghasilkan limbah medis juga. Biasanya sih kalau misalnya dari industri ya ada kecelakaan kerja nih. Nah, itu tuh kayak perbannya, kemudian untuk membersihkan lukanya kan itu kan pasti sudah terkontaminasi sama darah ya. Nah, itu kan sudah masuk kategorinya sebagai limbah medis. Contohnya seperti itu. Kalau misalnya rumah tangga ya juga sama, tetapi memang bedanya limbah medis yang dari rumah sakit pasti kuantitinya lebih banyak daripada yang industri dan di rumah tangga kayak gitu. Jadi banyak ya Kak untuk kegiatan saat ini yang menghasilkan limbah medis ini sendiri. Nah, berdasarkan kegiatan dan sumber yang disebutkan tadi, kalau dari limbah medis ini sendiri, apakah memiliki karakteristik khusus? Kalau misalkan ada, itu karakteristiknya dibagi berdasarkan apa aja sih Kak? Jadi limbah medis sendiri itu memang ada dibagi beberapa jenis ya. Yang pertama itu ada limbah medis. Kalau misalnya yang limbah medis yang infeksius itu dia yang umum. Contohnya nih, misalnya kayak botol infus, kemudian perban itu masuknya dia ke limbah infeksius yang umum. Kemudian yang kedua itu ada limbah patologi sama limbah apa ya namanya kalau nggak salah itu tuh dia adalah contohnya tuh kayak jaringan manusia. Misalnya dia dari bekas-bekas operasi, nah itu tuh maksudnya limbah patologis. Tapi kalau misalnya limbah patologis itu dia harus dimusnahin, jadi nggak boleh di autoclave. Dan kalau misalnya dia dimusnahin itu harus di atas 800 derajat Celcius. Kemudian yang ketiga itu ada limbah radioaktif. Maka kalau misalnya yang limbah radioaktif itu biasanya sumbernya dari ronsen, hasil ronsen, kemudian dari proses MRI juga. Nah, kalau misalnya untuk yang limbah radioaktif, mungkin saat ini dari Universal Eco sendiri sih masih belum bisa mengolah ya, karena kalau misalnya untuk radioaktif kan dia memang harus dibuangnya ke Batan atau dimusnahinnya di Batan. Kemudian yang ketiga ada limbah yang tajam, kayak misalnya jarum suntik, dia masuknya ke limbah infeksius juga. Tapi memang kalau misalnya untuk yang benda tajam ini, dia bisa nih di autoclave, jadi memang harus disterilisasi dahulu sebelum dimusnahkan. Memang fungsinya itu untuk menghilangkan zat-zat beracun yang ada di limbah benda-benda tajam tersebut.
Kemudian ada juga limbah dari farmasi. Limbah farmasi itu termasuknya limbah medis juga, kayak misalnya expired obat. Nah, cuma kalau misalnya untuk obat-obat sendiri, itu dimusnahinnya itu memang benar-benar harus disaksikan oleh penghasilnya. Karena kan kita takut ya, ada oknum-oknum nakal nih yang bisa menyalahgunakan. Karena kan kalau misalnya obat kan kita kan sebagai konsumernya kan kadang kan kita nggak detail ya, ataupun kita nggak jeli nih kira-kira obatnya ini expirednya kapan sih, kayak gitu sih. Itu sih salah satu contoh-contoh karakteristik dari berbagai macam limbah infeksius ya. Nah, dari yang disebutin Kak Ica tadi, berarti limbah medis ini ternyata banyak ya Kak jenisnya. Kalau boleh tahu juga nih Kak, kalau kondisi aktual di lapangan sendiri itu seperti apa sih Kak untuk limbah medis ini? Apakah dari sebelum pandemi sampai sekarang sedang pandemi ini, apakah ada peningkatan dari limbah medis sendiri? Apakah sangat signifikan peningkatannya? Oke, jadi kalau misalnya kita bandingkan nih dari sebelum pandemi sampai setelah pandemi, otomatis itu pasti kelihatan banget bedanya. Kalau misalnya yang sebelum pandemi, mungkin kita sehari dari satu rumah sakit gitu, bisa bisa cuma 200 sampai 300 kilogram. Tapi kalau misalnya sekarang efek pandemi, dia bisa satu rumah sakit aja hanya 1 ton. Dan memang kenaikannya itu bisa 30% dari yang sebelum pandemi. Kenapa dia lebih banyak? Karena gini, sebenarnya kan kita kan juga ada yang namanya limbah domestik kalau misalnya Vera tahu. Jadi kalau misalnya limbah domestik kan termasuk limbah umum dari rumah tangga. Nah, karena sekarang pandemi nih, jadi sekarang kan kita kan sering banget nih pakai masker, face shield, dan itu kan kalau misalnya kita melakukan apa ya, maksudnya kita membuang si masker atau sorry, masuk nggak? Masuk, Mbak. Oke, jadi kalau misalnya kita menggunakan masker tersebut, nah itu tuh sudah masuknya kan ke limbah medis ya, kayak gitu. Terus dari limbah domestik yang misalnya nih kita ada pasien ya, kemudian beliau ini terkena COVID, kayak dari misalnya dari isolasi mandiri gitu. Nah itu tuh masuknya limbah domestik medis. Sedangkan limbah domestik itu kan harusnya masuknya ke non B3, dan dia kan harusnya pemusnahan tidak diharuskan apa ya, maksudnya bisa kan kalau misalnya dari tempat sampah nih dibagi atas menjadi ada organik, non organik, sama limbah medis, kemudian limbah B3 gitu kan. Kalau misalnya yang kita sehari-hari ini kayak makan sendok plastik gitu, misalnya kita menggunakan sendok plastik nih, nah itu tuh sendok plastiknya ini itu kan harusnya masuknya ke limbah domestik kan, tetapi karena kita punya penyakit COVID, kemudian kita menggunakan sendok tersebut, nah dia masuknya jadinya limbah domestik medis. Jadi memang yang mengakibatkan peningkatan kita yang sangat signifikan itu tuh ada beberapa limbah yang harusnya dia masuknya menjadi non B3 atau dikategorikan menjadi non medis, nah itu masuknya ke limbah medis itu. Nah itu tuh yang bikin lonjakan banyak. Sedangkan kan biasanya kalau limbah medis tuh paling umum adalah limbah infeksi. Itu aja. Iya Kak, iya. Jadi dari yang Kakak sebutkan tadi, di kondisi lapangan sekarang ini yang umum dan dominan ditemukan itu berarti limbah domestik medis ya Kak, betul? Ya, kebanyakan saat ini sih ya, kalau misalnya kita lihat ke lapangan nih, kebanyakan yang masuk itu adalah malahan limbah-limbah domestik, limbah-limbah makanan yang sudah terkontak sama pasien-pasien COVID ini, gitu. Iya. Seperti masker juga ya Kak, sekarang banyak mungkin ya ditemukan di lapangan. Kan sekarang kan udah masuk fase 2 ya, otomatis maskernya kan harus gitu, walaupun yang satunya harus begitu. Jadi kita udah tahu nih kondisi aktual di lapangannya seperti apa, sumbernya dari mana saja, dan karakteristiknya seperti apa ya Kak. Nah, kalau untuk penanganan dan pengolahannya itu seperti apa sih Kak untuk limbah medis ini sendiri? Jadi gini, mungkin saya cerita dari hulunya dulu ya. Jadi kalau misalnya nih penghasil kan memiliki limbah medis nih, mungkin kalau dari industri sama dari rumah tangga sama dari rumah sakit nih, biasanya kan penghasil limbah medis kan antara 3 ini. Biasanya tuh dari pihak pengolah ataupun misalnya dari Universal Eco sendiri, kita menanyakan dulu nih kira-kira dari penghasil memiliki cold storage atau enggak. Jadi kenapa kita harus mempertanyakan itu? Karena kan kalau misalnya si penghasil memiliki cold storage, limbah medis tersebut bisa disimpan maksimal 90 hari. Tetapi kalau misalnya dia tidak memiliki cold storage, nah itu disimpannya maksimal 2 kali 24 jam. Kayak gitu. Nah, contoh kalau misalnya yang kayak rumah sakit, itu kan rata-rata mungkin banyak ya mereka yang memiliki cold storage ya.
Kemudian kalau misalnya industri mungkin jarang, tapi kan memang limbah medis yang mereka hasilkan kan mungkin tidak banyak. Terus kalau misalnya yang ketiga pun, misalnya limbah rumah tangga. Kalau misalnya limbah rumah tangga, karena kan mereka kan apa ya, sebagai individu. Individu kan untuk kerja sama dengan pihak pengolah kan memang apa ya, bisa agak dibilang PR nih. Nah, maka dari itu biasanya didukung nih sama pemerintah nih, misalnya kayak Dinas Lingkungan Hidup. Jadi dari rumah ke rumah ini yang bisa misalnya mereka ada pasien yang isoman di rumahnya, itu limbah medisnya ini harus dipisahkan. Nah, kemudian nanti sama mereka dikemas secara rapat. Biasanya sih kalau limbah medis warnanya plastiknya warna kuning ya, karena kan itu tuh maksudnya menandakan bahwa itu tuh adalah limbah medis. Kemudian dari pengemasan limbah medisnya sendiri itu harus pakai label limbah B3 dengan simbol biologi hazard juga gitu. Nah, kalau misalnya dari rumah tangga itu biasanya nanti mereka buang nih ke tempat sampah limbah medis. Kemudian dari tempat sampah limbah medisnya ini dikumpulkanlah menjadi satu di TPS. Biasanya sih itu tetap responsibelnya adalah Dinas Lingkungan Hidup ya. Nah, baru deh nanti dari Dinas Lingkungan Hidup bekerja sama dengan pihak pengolahnya, misalnya contohnya Universal Eco kayak gitu. Cuma kalau misalnya untuk kayak industri atau rumah sakit, kita konsultasi nih masing-masing. Oke, saya punya cold storage, kita bisa melakukan pengangkutan misalnya seminggu berapa kali gitu kan. Kalau misalnya dia nggak punya cold storage, saya minta 2 kali 24 jam diangkut gitu kan. Dengan pertimbangan yaitu armada kita apakah mencukupi atau enggak, yang seperti itu sih. Jadi benar-benar kita mencari final solutionnya lah kayak gitu. Dan begitu terus ya, Kak. Untuk pengangkutannya limbah medis tersendiri pun tidak boleh diangkut secara mandiri sebenarnya, karena kan dia kan sudah masuknya kategorinya limbah B3 ya. Jadi memang dari pihak pengangkut ataupun transporter pun harus memiliki izinnya juga dari KLHK seperti itu. Dan untuk pengolahan limbah medisnya sendiri di kita sebenarnya kan dibagi atas menjadi 2 ya. Iya. Ada autoclave sama ada incinerator. Cuma kalau misalnya untuk yang autoclave itu biasanya kita khususnya tuh yang beda-beda tajam, yang tadinya bisa di shredder. Cuma kalau untuk patologi sih tidak diperkenankan untuk diolahnya di autoclave, karena kan gimana ya, kalau misalnya tubuh-tubuh manusia yang bekas operasi kemudian disterilisasi dan kemudian dicaca, kan kita nggak tahu nih kalau misalnya nanti, mohon maaf aja, kalau misalnya ada darah yang keluar gitu, ada percikan darahnya yang keluar dan mengenai pihak operator limbahnya, kan agak-agak membahayakan juga kan. Jadi memang dia harus dimusnahkan, dan dimusnahkannya itu tuh suhunya tuh juga harus teratur, harus di atas 800 derajat Celcius. Kebetulan kalau misalnya dari Universal Eco sendiri, kita maksimal 1200 derajat Celcius. Kenapa nggak boleh di bawah 800 nih? Karena kalau misalnya kita mengolah limbah, tapi di bawah 800 derajat Celcius, takutnya tuh masih ada senyawa-senyawa pencemaran ya yang menyebabkan pencemaran lingkungan. Contohnya tuh kayak dioksin atau furan yang seperti itu gitu. Jadi memang benar-benar harus dimusnahkan sampai habis gitu sih paling. Dan untuk operator limbahnya sendiri pun tidak boleh tidak boleh kosongan lah ibaratnya. Jadi benar-benar harus pakai PPE atau APD yang lengkap. Iya. Gitu. Harus menggunakan APD lengkap ya, Kak. Nah, aku mau tanya nih, Kak. Tadi kan dibicarakan nih soal cold storage tadi untuk penyimpanan limbah. Kalau misalnya limbah medis ini tadi yang disebutkan hanya bisa harus maksimal dalam waktu 2 kali 24 jam, ini perlu diangkut nih, Kak. Nah, kalau untuk seperti fasilitas kesehatan, lalu klinik-klinik kecil, lalu praktik dokter, itu apakah wajib memiliki cold storage juga, Kak? Sebenarnya bagi siapapun yang menghasilkan limbah medis itu tetap harus menggunakan cold storage gitu. Kenapa harus pakai cold storage? Karena kan dia kan kebanyakan limbah medis itu kan adalah organik. Kalau misalnya dia tidak, misalnya dia disimpan terlalu lama, takutnya tuh menjadi membusuk gitu loh. Takutnya tuh malah menghasilkan ibaratnya menghasilkan senyawa-senyawa racun yang baru gitu. Jadi kan kita kan kenapa harus pakai cold storage, kan otomatis kita benar-benar menjaga menjaga si limbahnya ini suhunya tetap di 0 derajat Celcius gitu. Jadi tidak sampai dia mendegradasi bakteri baru seperti itu. Begitu. Terus aku mau tanya juga, kan tadi disebutkan kalau misalnya si limbah medis ini dibungkus dengan plastik kuning nih, Kak. Kalau misalkan kayak jarum suntik kayak gitu kan itu tajam nih, Kak, bisa tembus keluar. Itu pengemasannya apakah sama atau apakah ada cara lain?
Oke, biasanya kalau misalnya untuk yang benda tajam, misalnya nih dari penghasil mereka tidak punya well bin ataupun kotak yang apa ya, kemasan kemasan atau jerigen ataupun yang benar-benar bisa menaruh si benda tajam ini sih. Cuma kalau misalnya mereka memiliki plastik, biasanya di double banyak, karena kan takutnya nembus ya. Jadi nggak boleh hanya dalam satu lapisan plastik aja kayak gitu sih. Jadi itu berlapis-lapis ya Kak, perlu dilapisin Kan di packagingnya itu. plastik, cuma kan takutnya jadi boros plastik. Jadi kemungkinan sih bisa menggunakan jerigen ataupun well bin. Kalau misalnya jerigen kan biasanya untuk limbah cair ya, yang penting ada simbol biologi hajatnya sama label limbah B3-nya. Cuma kalau misalnya mau pakai well bin ya juga bisa gitu. Atau dustbin biasanya, kalau teman-teman biasanya tahunya sih dustbin atau well bin gitu. Nah, misalkan nih Kak, dari rumah tangga ataupun fasilitas kesehatan dan klinik-klinik kecil ini ada yang menghasilkan limbah. Untuk sistem pengangkutannya sendiri itu seberapa sering sih Kak? Dan sistemnya itu biasanya kayak gimana? Untuk yang apa nih, klinik atau rumah sakit apa industri apa gimana? Untuk dari yang Apa besar seperti industri lalu ke yang kecil-kecilnya itu seperti apa Kak? Apakah ada perbedaan dari pengangkutannya? sebenarnya bedanya pengangkutan limbah industri sama rumah sakit lumayan beda sih. Kan kalau misalnya industri itu dari pihak penghasilnya tuh mereka bisa mengestimasi ya kira-kira limbahnya ini keluarnya ada berapa banyak. Biasanya nanti dari mereka menginfokan nih ke Universal Eco, H-7 biasanya kita maksimalnya, karena kan kita kan pengen tahu, karena kan kita juga harus mengatur itu ya, mengatur apa namanya, mengatur untuk armadanya, karena kan kita kan armada nggak cukup banyak, jadi kan benar-benar kita harus sesuai jadwal gitu. Cuma ya kita win to win aja nih solution sama penghasilnya, kira-kira kalau tanggal segini bisa nggak gitu. Kalau misalnya mereka request nih tanggal 2, tapi ternyata mobil kita penuh nih di tanggal 2, nah itu akan kita alihkan di tanggal yang lain, tapi yang nggak jauh beda dari tanggal 2 gitu. Kalau misalnya mereka sifatnya urgent banget, ya kita akan memaksimalkan itu gitu. Tapi kalau misalnya yang rumah sakit kan biasanya mereka sudah ada perhitungannya ya, estimasinya kira-kira sehari berapa penghasilannya gitu kan. Misalnya mereka seminggu ngangkut request 2 sampai 3 kali pada jam segini kayak gitu sih. Jadi bedanya kalau industri itu uh, lebih diketahui lah itunya, estimasinya, dan mereka pun juga limbah kan tergantung dari produksinya mereka. Jadi ada yang banyak, kadang ada yang maksudnya kadang overload, kadang lagi nggak menghasilkan limbah sama sekali gitu. Nah, tadi kan Kak, dari pengemasan, lalu penyimpanannya seperti apa, lalu pengangkutannya sistemnya itu seperti apa. Nah, untuk pemusnahan sendiri kan menggunakan insinerator nih Kak. Nah, apakah berbagai jenis limbah medis ini bisa diolah di insinerator apa hanya beberapa jenis saja Kak? Sejauh ini sih limbah medis yang bisa keterima kecuali yang radioaktif itu sih, karena kan kita kan memang udah ada, kita biasanya menyesuaikan sama kode limbah dari penghasil juga gitu. Biasanya kan kalau limbah medis kan rata-rata paling banyak nih yang kode limbahnya A3371 kan biasanya gitu. Jadi semua limbah medis bisa diolah di insinerator kecuali yang radioaktif tadi ya Kak? Nah, mungkin yang ada logam-logam beratnya, jadi kita tetap menyesuaikannya sama izin kita juga sih. Begitu. Nah, aku mau tanya lagi nih Kak, dari kondisi pandemi saat ini kan limbah medis meningkat di mana-mana nih Kak. Berarti Universal Eco ini bisa menjadi solusi dari peningkatan limbah ini karena bergerak di Sustainable Waste Management. Kalau boleh tahu nih Kak, untuk cakupan pelayanan dari Universal Eco ini sampai mana sih Kak? Oke, jadi gini, sebenarnya kalau misalnya dari cakupannya dari Universitas Arko sendiri, kita tuh bisa menerima dalam skala nasional. Tetapi kan kita kan juga memiliki armada yang terbatas. Biasanya tuh kita benar-benar welcome sama transporter. Jadi memang ada pihak-pihak transporter, misalnya nih mereka ada posisinya di Sumatera, kemudian ada yang posisinya di Sulawesi, Kalimantan, dan Papua. Kalau misalnya kita jalan dari Cikande, maksudnya kita kan plannya ada di Serang ya, ada di Cikande kan. Iya. Kita armada dari Cikande, kemudian kita harus melakukan pengangkutan ke Maluku. Nah, itu tuh akan makan hari banyak gitu. Jadi biasanya kita dari pihak penghasil nih, misalnya mereka pengen buang limbah ke kita dan mereka tidak memiliki kerjasama dengan transporter, biasanya nanti sama kita dikasih solusi lah, kira-kira nanti kita coba carikan transporter yang ada di sana gitu. Jadi biasanya pihak-pihak transporter lah yang mengajukan kerjasama dengan kita. Jadi mereka lah yang ngambil di titik terjauhnya itu. Misalnya
kita kan juga banyak kerjasama. Sebenarnya kan kita kan sekarang udah kerjasama sampai paling jauh kan daerah Padang ya. Cuma memang kalau untuk yang di daerah Padang sendiri pun itu kita bener-bener karena masih ada armada aja gitu tuh. Kalau misalnya udah penuh mah pasti kita tetap pengajuan untuk transporternya aja yang untuk mengantarkan kita gitu. Karena memang kapasitas insinerator kita pun juga sebenarnya sudah mencukupi juga sih, maksudnya sudah bisa bisa 1 ton per jam gitu loh. Dan kita kan juga sudah jalan 3 shift kan. Begitu. Nah, tadi berbicara mengenai kapasitas insinerator nih Kak. Kalau untuk limbah medis sendiri, dalam sekali pemusnahan di insinerator itu biasanya berapa banyak sih Kak kapasitasnya? Oke, sebenarnya kalau misalnya untuk insinerator yang kita miliki sekarang tuh bisa 1 ton per jam ya. Sebenarnya kita juga punya 2 insinerator, cuma memang kemarin tuh dari KLHK pun sudah menerbitkan sebuah pernyataan bahwa karena limbah medis kan sekarang sudah melonjak banget nih, Iya. bener-bener naiknya kan sampai 30%-an lebih. Dari mereka pun apa ya mengizinkan untuk beberapa rumah sakit atau beberapa penghasil yang memiliki insinerator ataupun beberapa pengolah limbah yang sekarang sedang mengajukan izin insinerator tapi izinnya belum keluar itu sudah bisa melakukan pengolahan limbah tersebut, tetapi tetap harus ada bukti dari penunjukan dari si KLHK-nya ini gitu. Soalnya kalau misalnya kita benar-benar menunggu izinnya sampai keluar sih takutnya nih limbah-limbah medis yang akibat pandemi ini kan takutnya overload ya Iya, gitu. betul. Soalnya kan apa sebenarnya kita dari KLHK sendiri tuh mereka tuh ada target, maksudnya limbah medis yang sekarang tersedia itu bisa mengolah sampai 300-an 300-an ton gitu. Dan kita tuh pihak pengolahnya salahnya adalah olah sekarang lebih banyak di Pulau Jawa gitu loh. Nah, jadi Iya. kan PR kayak daerah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi kan agak kesusahan nih mereka nih. Maka dari itu bisalah kerjasama dengan transporter untuk melakukan pengolahan limbah di Pulau Jawa ini. Contohnya kayak misalnya di WP kayak gitu. Nah, aku mau tanya nih tanggapan kakak sendiri mengenai yang tadi kakak sebutkan. Kalau untuk pengolahan limbah medis ini terpusat banyaknya di Pulau Jawa ya kak. Sedangkan yang mengalami pandemi kan bukan cuma Pulau Jawa, tapi tersebar nih kak. Itu gimana sih kak menurut kakak tanggapannya? Sedangkan limbah medis meningkat dan fasilitas yang bisa digunakan biasanya tersentral di Pulau Jawa. Itu gimana sih kak tanggapannya? Sebenarnya sih kalau misalnya dari pihak pengolah, jika memang kita bisa membangun insinerator di sana ya juga lebih bagus sih, maksudnya kan. Iya. Terus juga yaitu dari penghasil, mungkin kalau misalnya memang harus benar-benar mentok banget nih tidak menemukan pengolahan limbah yang terdekat gitu kan, biasanya ya udah kalau gitu kita carikanlah transporter yang bisa bekerja sama gitu kan, jadi kan otomatis kita jadinya kerjasamanya 3 pihak gitu kan, gitu sih paling. Hmm. Sedangkan limbah medis ini makin sini makin banyak ya kak, dan itu perlu harus langsung diolah. Karena kan kita juga nggak tahu kan efek pandemi ini sampai kapan nih limbah medisnya ini seperti ini gitu. Cuma ya kita berdoa aja lah semoga cepat selesai gitu. Iya, semoga cepat selesai pandeminya. Nah kak, aku punya pertanyaan lagi nih kak. Kan kalau misalnya kita dari rumah tangga itu biasanya menghasilkan masker nih, menghasilkan masker, terus alat-alat yang kita gunakan sehari-hari seperti tisu itu, misalnya kita terkena COVID itu. Nah, itu apakah misalnya masker itu kita langsung buang ke plastik, ke tempat sampah itu, atau ada harus di spray dulu, harus digunting dulu, itu seperti apa sih kak? Kalau misalnya untuk masker otomatis sebenarnya untuk alat-alat itu sih biasanya harus didesinfektan dulu ya. Maksudnya kita harus sterilisasi dulu untuk peralatannya sebelum dibuang. Kemudian untuk masker juga harus disterilisasi dulu, kemudian baru gunting-gunting gitu. Yang bisa menggunakan masker tersebut lagi gitu. Kemudian juga kita kan takutnya kalau misalnya dia dibuang secara langsung atau dimusnahkan secara, maksudnya dibuang secara langsung, benar dibuang secara langsung, itu ada virus yang Baik kak, kalau begitu. Jadi teman-teman juga jadi lebih tahu nih ya, kalau misalnya sebelum buang masker bisa didesinfeksi dulu, lalu digunting-gunting, itu baru bisa dibuang ya kak ya. Nah,
aku punya pertanyaan lagi nih. Pertanyaan terakhir mungkin ini buat Kak Ica. Kalau misal dari teman-teman di sini ada yang mau kerjasama sama Universal Eco tapi masih bingung nih caranya gimana, menghubunginya gimana, dapat kontaknya gimana. Itu gimana sih Kak? Boleh di-share infonya? Ya, biasanya sih kalau misalnya untuk kontak Universal Eco sih lumayan gampang ya, karena kan kita bisa lewat LinkedIn, bisa lewat Instagram, terus kita juga bisa lewat email, dan yang paling mudah biasanya kalau dari teman-teman nih, atau dari penghasil yang benar-benar mau mau bisa, biasanya kan nanti pas kita buka website nih, di universaleco.id, itu nanti ada simbol WhatsApp. Nah, nanti bisa langsung dikontak ke situ aja, nanti dijawab sama admin kami gitu. Nanti akan disampaikanlah ke pihak marketingnya biasanya yang bertanggung jawab dalam itu. Gitu. Kita juga welcome-nya bukan maksudnya kita welcome kerjasama juga nggak sebagai maksudnya mereka menggunakan jasa kita juga sih, tapi kita dalam bentuk edukasi pun juga kita welcome. Jadi bisa sekaligus tanya-tanya juga ya Kak untuk ke Universal Eco ini. Yang penting kita saling-saling bantu aja sih, yang kan kita kan tujuannya benar-benar pengen melakukan pengolahan limbahnya secara bertanggung jawab gitu kan. Iya, betul Kak. Nah, Kak, mungkin kalau misalnya dari Kakak sendiri, harapannya di pandemi ini, selaku yang langsung melihat kondisi limbah di lapangan, ini apa sih Kak tanggapan Kakak, harapan dan tanggapan Kakak selama pandemi ini? Oke, mungkin ini sekalian closing statement aja kali ya. Gimana? Apa masih ada pertanyaan lagi nggak? Iya, boleh Kak. Oke, mungkin kalau misalnya untuk dari harapan saya sendiri sih, mungkin ini harapan teman-teman juga ya secara umum. Iya. Kita pandemi ini akan cepat kelar ya, karena kan kita benar-benar rindu untuk keluar rumah juga. Amin. Nggak pengen di rumah aja, terus kemana-mana nggak harus pakai masker, karena benar-benar ngap banget kan kalau misalnya kita pakai masker terus. Ya sebenarnya pengen keluar, dan keluar rumah tuh dalam keadaan aman dan nyaman deh gitu kan. Kalau sekarang kan kita kayak worry nih gitu kan. Terus lagi jadi kita tuh jangan fokus, maksudnya kita boleh nggak apa-apa fokus sama pandeminya gitu, tapi kita juga harus fokus sama efek dari pandemi ini gitu loh. Maksudnya dari sisi segi limbahnya tuh seperti apa gitu kan, karena kan memang kan kita benar-benar dalam penanganan untuk pandeminya aja kan, tapi kan kita juga harus penanganan terhadap limbah dari pandeminya ini, karena kan dari pemerintah pun sekarang kan sudah mendukung untuk program pengolahan limbah medis juga kan. Mereka sudah menyatakan bahwa oke, kita memiliki anggaran 1,3 triliun gitu kan. Jadi untuk teman-teman untuk pengolah limbah pun bisa nih dengan dana tersebut kita alokasikan untuk benar-benar membantu masyarakat dalam melakukan pemusnahan limbah medis ini, karena kan kita takutnya nih malah jadi overload banget kan limbah medisnya gitu. Benar-benar welcome banget sama teman-teman penghasil ataupun teman-teman transporter yang masih bingung dalam penanganan atau pengolahan limbah medis ataupun limbah dari industri, pokoknya dari semacam segala limbah lah gitu. Mungkin itu aja sih. Kita juga benar-benar welcome juga sih kalau misalnya dari teman-teman penghasil mau konsultasi gimana sih penanganan yang tepat, gimana sih melakukan pengolahan limbah ini gitu. Iya. Mungkin. Nah, berarti dari teman-teman sekalian ini jadi tahu ya kalau pandemi ini juga langsung berdampak sama limbah medis ini yang ada di lapangan ya Kak. Nah, mungkin buat teman-teman juga kalau misalkan nggak perlu-perlu banget untuk keluar rumah, bisa stay at home aja ya Kak, karena misalkan nanti kalau misalnya jadi kena sakit atau apa, itu menyumbang limbah juga ya Kak. Baik Kak, ada tanggapan lagi atau ada yang mau ditambahkan lagi barangkali dari Kak Ica untuk teman-teman sekalian? Ya mungkin itu aja sih kan. Kalau misalnya untuk limbah medis sendiri kan maksudnya limbah medis yang efek pandemi ini emang bener-bener banyak banget ya, malahan dari abis setelah vaksin pun juga itu kan termasuk limbah juga gitu kan. Memang sumbernya limbah COVID ini nih kenapa banyaknya atau kenapa melonjaknya sangat jauh, karena ya itu tadi kita limbah umum yang tadinya dia harusnya masukkan non B3 tetapi menjadinya limbah medis. Kemudian kita juga ada proses untuk uji deteksi, maksudnya kayak uji PCR, kemudian untuk vaksin tambahan limbah juga kan yang harusnya tidak ada gitu. Jadi makin banyak ya Kak untuk limbahnya.
gitu. Nah, mungkin sekian Kak diskusi kita hari ini. Aku mau ngucapin terima kasih banyak buat Kak Ica udah meluangkan waktunya untuk hari ini, untuk sharing bareng-bareng sama Sobat Eko sekalian yang nonton. Nah, barangkali Mbak Ica ada keperluan lain atau ada kesibukan lain, boleh silahkan meninggalkan live ini. Terima kasih Kak. Sama Vera, aku juga mohon maaf ya kalau misalnya penjelasannya agak cepat ataupun agak ada yang kurang. Terima kasih juga ke terima kasih juga kepada Vera juga yang udah mengundang saya sebagai pada hari ini. Aku pamit ya. Makasih ya Kak. Nah, teman-teman, dari sharing kita tadi, kita jadi lebih paham kan ya mengenai penanganan limbah medis yang tepat dan pengolahannya juga yang tepat itu seperti apa sih. Semoga abis ini kita semua jadi lebih aware sama lingkungan kita dan masalah-masalah lingkungan kita ke depannya. Kalau gitu, aku cukupkan cerita Eko hari ini. Aku Vera dari Universal Eko. Bersama Universal Eko, mari wujudkan Indonesia bebas limbah. Siap mengelola limbahmu secara bertanggung jawab. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di cerita Eko selanjutnya.